Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya semua ya. Ya kalau begitu ibu akan absen. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bangun datar. Tapi sebelumnya ibu akan bagi dua kelompok. Yang di sana kelompok 1, yang di kanan kelompok 2. Jadi sudah tahu ya semua kelompoknya. Baik, sekarang kita akan belajar tentang apa tadi yang ibu bilang, tentang bangun datar. Nah, sebelum ibu melanjutkan materi tentang bangun datar, ada tidak yang tahu apa sih itu bangun datar? Ada tidak yang tahu apa sih itu bangun datar? Jadi ibu akan jelaskan. Jadi bangun datar adalah benda dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Nah, begitu. Jadi sudah tahu apa yang dimaksud dengan bangun datar. Tapi kalau misalnya ibu sudah jelaskan tentang bangun datar itu adalah garis-garis yang dibatasi oleh garis lurus atau dua dimensi. Nah, sekarang ibu mau bertanya, seperti apa sih itu contohnya bangun datar? Ada yang tahu? Jadi bangun datar itu seperti ini, seperti yang ada di depan kalian. Bangun datar itu seperti yang ada di depan kalian, misalnya seperti papan tulis. Jadi oke, kan tadi ibu sudah membagi dua kelompok, maka dari itu silakan duduk bersama dengan teman kelompoknya karena ibu akan menjelaskan sedikit tentang bangun datar. Nah, ibu akan menggambarkan sedikit tentang bangun datar. Nah, seperti ini yang dikatakan dengan bangun datar, yaitu yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Nah, seperti itu. Ini ada panjang dan lebar. Seperti itu yang dimaksud dengan bangun datar. Oke, sekarang masing-masing kelompok ambil bukunya, kasih keluar bukunya. Nah, sekarang masing-masing kelompok kasih keluar bukunya. Lihat penjelasan yang ibu jelaskan karena ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis bangun datar dengan bagian-bagian pada bangun datar. Dan sebentar, setiap kelompok ketika ibu menggambar di atas harus betul-betul diperhatikan karena sebentar ibu minta setiap kelompok mempresentasikan apa yang ibu gambar di atas. Maka dari itu anak-anak ibu harus memperhatikan apa yang ibu jelaskan di atas dan apa yang ibu gambar tentang jenis-jenis bangun datar. Nah, oke, silahkan anak-anakku, silahkan diperhatikan. Kita akan berlanjut pada jenis-jenis bangun datar. Nah, ini adalah jenis-jenis bangun datar seperti ini, yaitu ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Nah, ini yang disebut dengan segi 4. Disebut dengan segi 4, yaitu memiliki ciri-ciri 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Seperti itu yang disebut dengan bangun datar. Yang pertama
ciri-ciri 4 sudut, 4 sisi, dan 4 titik sudut. Oke, sekarang gambar yang kedua. Sekarang gambar yang kedua. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ini gambar segitiga. Ini gambar segitiga. Nah, kalau segitiga, kalau segitiga itu ciri-cirinya yaitu memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Nah, jadi kalau semua kelompok harus perhatikan apa yang Ibu jelaskan. Nah, tiga sisi, 3 sudut, 3 sudut, dan 3 titik sudut, seperti itu. Nah, selanjutnya gambar ketiga. Pasti semua udah tahu nih apa ini. Ini yang namanya lingkaran. Cirinya yaitu apa? Memiliki satu. Jadi saya bacakan saja ya. Ciri-cirinya lingkaran yaitu memiliki satu sisi berbentuk garis lengkung. Jadi memiliki satu sisi berbentuk garis lengkung. Nah, yang kedua, tidak memiliki sudut. Jadi lingkaran ini tidak memiliki sudut, tidak ada sudutnya kalau lingkaran. Nah, yang ketiga itu tidak memiliki titik sudut. Kalau misalnya tidak memiliki sudut berarti tidak juga memiliki titik sudut. Karena mana nih? Hanya memiliki garis lengkung saja. Seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa bangun datar itu adalah garis-garis lurus atau lengkung. Nah, ini contohnya garis lengkung ini yang dimaksud dengan lingkaran yang tidak memiliki sudut dan juga tidak memiliki titik sudut. Kalau misalnya ada yang bilang, wah ini di sini bisa loh titik sudutnya, tidak bisa karena ini tidak berbentuk sudut tetapi berbentuk lengkungan. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan lingkaran. Lingkaran itu berbeda dengan bangun datar yang lainnya karena ada 2 dimensinya, ada garis-garis lurus seperti tadi yang Ibu gambar seperti ini ada garis lurus. Kalau kita menggambar segi 4, nah kalau misalnya tadi kan Ibu juga jelaskan bangun datar tuh garis lengkung. Ini garis lengkungnya ini ada di lingkaran seperti itu. Jadi sudah mengerti kan, ini sudah masuk dari pengertian bangun datar. Jenis-jenis bangun datar setiap kelompok sudah mengerti dari gambar yang Ibu gambarkan tadi. Sudah mengerti? Sebentar di akhir materi ini Ibu akan suruh setiap perwakilan kelompok naik di atas mempresentasikan gambar yang Ibu sudah jelaskan. Kan sudah tadi Ibu jelaskan ini lingkaran, ini segi 4, ini segi 5, ini segitiga. Jadi sudah tahu semua apa itu. Jadi sebentar setiap perwakilan kelompok naik di atas. Nah, kalau begitu sudah mengerti kan yang mana yang dimaksud dari bagian-bagian bangun datar. Sudah, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan memang sebelum Ibu menyuruh setiap perwakilan kelompok. Masih ada satu materi. Nah, oke. Sekarang kita masuk di bagian kedua, yaitu bagian-bagian bangun datar.
masuk di materi bagian-bagian bangun datar. Nah, apa sih itu bagian-bagian bangun datar? Dari bagian-bagian bangun datar tadi Ibu sudah jelaskan. Ada apa tadi? Ada sisi, ada sudut, dan ada titik sudut. Nah, jadi bagian-bagian bangun datar itu ada sisi, ada sudut, dan ada titik sudut. Nah, di sini ada titik sudut. Nah, yang pertama, apa sih itu sisi? Ada yang tahu apa sih itu sisi? Ayo, siapa? Sisi yaitu garis yang sering berhubungan dengan apa? Berhubungan pada bangun datar. Jadi sisi itu garis yang terhubung dengan bangun datar. Seperti ini, misalnya segitiga. Sisinya yang mana? Ini, sisinya yang ini. Ini garis yang terhubung dengan bangun datar. Nah, yang kedua yaitu sudut. Sudut itu adalah pojok. Sudut adalah pojok dari bagian bangun datar. Sudut masuk bagian dari pojok bangun datar. Nah, sekarang yang ketiga itu titik sudut. Titik sudut. Jadi titik sudut itu misalnya ini pertemuan antara dua garis, dari garis sini dan dari garis sini. Di sini juga ada sudut. Pertemuan dari garis A, di sini juga ada sudut. Tiga sudut ya. Jadi ini ada tiga sudut. Pertemuan dari garis ini ke sudut ini, dan di sini dari titik ini ke sudut sini. Seperti itu yang dimaksud dengan titik sudut, pertemuan antara dua garis, dari garis atas turun ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Itu bertemu, jadi titiknya di sini, dan sudutnya juga di sini. Kalau ada titik sudut berarti ada sudut. Nah, oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sekarang setiap kelompok